Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal dalam menjelaskan satu perkara yang berhubungan dengan orang mati. Sebagai orang mati itu yang orang mati alladzi zala ruhu, yaitu orang yang tidak ada ruhnya, itu orang mati. Adapun orang yang hidup itu ya orang yang masih ada ruhnya. Alladzi sayumitu rabbuhu. Sedangkan orang hidup, orang yang bakal dimatikan oleh Allah, orang hidup. Yang dinamakan orang mati alladzi zala ruhu, orang yang sudah tidak ada ruhnya. Jadi sekarang kita membahas seputar yang berhubungan dengan orang mati. Alladzi yalzamu lil maiti arba'u khisalin. Alladzi perkara yalzamu yang wajib lil maiti bagi mayit, mayit orang muslim walaupun dia tenggelam, selain dia orang mati syahid, orang tenggelam, orang kebakaran, tetap dia punya kewajiban. Ada perkara yang diwajibkan oleh Allah. Andai kata ada akmal kebakaran asli, terbakar asli, apakah tidak wajib? 4 perkara wajib. Tenggelam wajib selama dia orang muslim. Jadi alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Perkara yang diwajibkan bagi mayit itu ada 4 perkara. Maksudnya bagaimana? Ya bagi orang yang masih hidup. Kalau orang mati kan sudah tidak bisa apa-apa. Jadi otomatis ke orang yang masih hidup. 4 perkara. Pertama, ghusluhu, yaitu memandikan mayit. Atau seumpama air tidak ada, tetap bagaimanapun ya, pengganti daripada air. Seperti tayamum. Oh, akmal mati, tidak ada air sama sekali, tidak ada. Bagaimana caranya untuk mengadusin atau mandikan, mengadus mayit? Berarti dengan ya itu pakai abu pengganti daripada air, itu namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa takfinuhu, dan juga wajib bagi mayit. Artinya ya bagi kita yang masih hidup. Wa takfinuhu, yaitu membungkus mayit. Membungkus mayit. Jadi bungkus tersebut setelah dimandikan. Setelah dimandikan baru dibungkus. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, ataupun dia seorang bencong, tetap wajib setelah dimandikan wa takfinuhu, yaitu membungkus mayitnya. Nomor 3, wassalatu alaihi, juga menyolati mayit. Salat, nyolati mayitnya. Juga yang ke nomor 4, wadafnuhu, dan menggebumikan mayit atau mengubur mayit. Allah, ini nomor 4. Adapun kalau dia bukan orang muslim, maka tidak wajib dimandikan. Tapi boleh saja, tapi tidak wajib. Andai kata tiba-tiba di rumah akmal ada orang kafir bertamu, nggak jelas orang mana, mati seketika di situ, ya mau dimandikan iya, mau tidak juga iya. Itu kalau orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu ya terserah. Tapi kalau dia orang muslim, tetap dia wajib. 4 perkara wajibnya kepada orang yang masih hidup. Jadi bisa orang mati itu berhubungan 4 perkara, yaitu ghusluhu, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan nomor 2 membungkus mayit, wassalatu alaihi, nomor 3 nyolatin mayit, wa dafnuhu, dan juga nomor 4 merupakan yang terakhir, yaitu menguburin mayit. Nah, di saat orang mati disimpan kuburan, dalam sebuah hadis itu ada 3 perkara ikut kepada kita. Mengantar jenazah, akmal mati, ada 3 perkara yang ikut akmal. Yang pertama, ahluhu, keluarganya mayit tetap ikut ke kuburan, entah anaknya, istrinya ke kuburan. Nomor 2, wa maluhu, dan hartanya juga ikut. Akmal maunya sepeda motor,
maka mungkin sepeda motornya dibawa anaknya. Akmal punya mobil, bisa jadi mobilnya dibawa anaknya untuk antar jenazah. Nomor 3, amal baik buruknya yang antar ke kuburan. Setelah akmal dikubur, diuruk dengan tanah, maka 2 tidak ikut ke kuburan. Keluarganya, istrinya, anaknya, sepupunya, keponakannya tidak ikut ke dalam kuburan. Yang nomor 2, hartanya juga tidak akan bakal ikut. Dia punya sepeda motor, tidak ikut ke kuburan, ke dalam kuburan. Dia punya emas, dia punya baju, dia punya ini dan itu, dia punya lemari, dia punya apa yang dibawa? Tidak dibawa ke dalam kuburan. Tinggal 1 sekarang yang menemani kita dengan setia, yaitu amal baik buruk manusia. Jadi semuanya cuma batasnya ke kuburan. Anak istri kita, anak saudara kita, teman kita, sahabat kita, cuma batas ke kuburan. Dia tidak mungkin dia ikut dalam kuburan juga. Hartanya begitu juga, batasnya cuma ke kuburan. Kendaraannya, motornya, mobilnya, emasnya, pakaiannya, dan sebagainya. Tapi di saat kita diuruk dengan tanah, maka di saat itu juga yang menemani kita cuma amal buruk baik kita. Yang selalu menemani kita, kalau kita umpama kebanyakan baiknya, maka selamatlah kita. Kalau kita kebanyakan buruknya, kebanyakan dosanya, celakalah kita. Makanya kita kena hal kematian itu suatu kepastian yang tidak bisa ngilang. Lebih-lebih umat Kanjeng Nabi itu umurnya pendek-pendek. Bena khamsin wa sittin, di antara 50 dan 60. Pendek-pendek. Memang kalau umat Rasulullah bisa dia melakukan kebaikan, maka bisa mengalahkan orang ratusan tahun. Itu khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang selalu setia sama kita dari dunia sampai ke dalam kuburan, yaitu amal baik buruk kita yang selalu menemani kita. Allah. Jadi kembali ke bahasan fikih, bahwasanya di saat ada orang mati, maka wajib bagi orang yang hidup, yaitu ngurus mayit. 1, mandikan, ngadusin. Nomor 2, takfinun, membungkus. Nomor 3, wassalatu alaih, menyolati mayit. Nomor 4, wadafnuhu, dan mengebumikan mayit. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zarruji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa ashabihi fid dharain. Amin. Kamu bagus. Allahumma. Dan begitu juga sepantasnya bagi seorang muslim, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, selain sabar, juga dia harus yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma adu ya Allah, illa kecuali idza ta'allama, apabila belajar ya orang minan nujumi, dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, qadra ma ya'rifu bil kiblata, kira-kira harus mengetahui kiblat. Waqati sholati, juga dia belajar ilmu perbintangan, ilmu astronomi untuk mengetahui waktu duhur, maghrib, isya, atau untuk mengetahui waktu masalah arah kiblat. Bagaimana hal itu? Boleh, tidak apa-apa. Wa yujuzu dzalik, maka tidak ada masalah hal itu. Wa amma ta'alluma ilmi tibi, ada belajar ilmu tib, ilmu kedokteran.
ilmu kesehatan, fayajuzu, maka boleh. Lianna, karena sungguhnya ilmu kedokteran, sababun itu jadi sebab, minat asbab, berbagai sebab. Fayajuzu ta'allumuhu, maka diperbolehkan belajar ilmu dokter, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, boleh. Kasail asbabi, sebagaimana sebab-sebab yang lain. Waqad tadawa Nabi alaihi salatu wasallam, dan telah berobat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, sebagaimana Rasulullah berobat. Dan juga makanya dalam Al-Quran yaitu ada ayat-ayat syifa itu. Jadi kalau kita belajar ilmu kesehatan, ilmu kedokteran boleh. Yang tidak boleh kita belajar ilmu santet untuk tujuannya menyantet orang, itu nggak boleh. Atau kita belajar ilmu silat tapi tujuannya untuk membunuh orang, ya tidak boleh juga. Kalau cuma untuk iseng-iseng, untuk ilmu bela diri, oh nggak masalah. Makanya luruskan niat kita itu kalau belajar apapun bentuknya. Kita belajar ilmu santet, tapi kita tujuannya bukan nyantet, tapi menepis daripada ilmu santet, itu boleh. Kamu kan untuk nyantet kita, cuma menepis daripada ilmu santet itu. Kalau untuk nyantet, oh tiba-tiba Akmal mau belajar ilmu santet, ilmu tenun, ilmu pulung umpama, untuk memulung orang, ilmu babi ngepet, biar Akmal biar kaya, itu nggak boleh. Tapi kalau belajar untuk membenteng daripada semua, itu boleh. Waqad hukiya an Syafi'i rahmatullah alaih, telah diceritakan dari imam kita yaitu Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Makamnya Imam Syafi'i itu di Mesir. Di Mesir. Semoga kita sampai di Mesir. Amin Allahumma amin. Saya tuh 2 negara yang paling saya kepingin. Kalau Makkah Madinah yang dibahas, ya tentunya ranking kan udah yang dibahas. Ada baginda Rasul, ada Makkah di sana. Selain itu, seperti Turki, alhamdulillah udah selesai kan. Selain dari Makkah Madinah itu saya memang 2 negara kepingin betul. Yang pertama Yaman, ataupun yang pertama yaitu Mesir. Nomor 2 Yaman. Allah waqad rahmatullah alaih, anna usulnya Imam Syafi'i, karena di Mesir itu banyak orang aulia. Ya, orang aulia banyak di Mesir. Di Yaman itu banyak orang aulia di sana. Sebagaimana ya banyak juga di Indonesia. Indonesia itu banyak para wali. Banyak. Setiap tempat itu ada walinya. Makanya setiap tempat desa, khususnya di Pulau Madura, berwujud. Artinya ada orang walinya. Wujud mana? Tetap ada wujudnya. Cuman, ya ribuan kalau di Indonesia ini. Ribuan orang wali. Banyak. Bas terkenal tetap Wali Songo. Padahal banyak para aulia-aulia. Makanya salah satu negara yang banyak para walinya di antaranya yaitu di Indonesia. Allah, salah satu yang besar-besaran, yang terang-terangan tentang maulid itu cuma Indonesia. Yang paling menyeluruh, di luar tidak. Bahkan di Yaman ada cuma perkampungan. Umpama mungkin di Inat, di Zambal, bagian di situ aja. Tapi di luarnya tidak. Tapi kalau di Indonesia dimanapun wilayahnya tetap curah-curah maulid luar biasa. Tidak ada. Untuk yang seperti di Indonesia tidak ada. Di Mekah sembunyi-sembunyi karena Wahabi kan begitu. Di sana kan. Kalau di Indonesia terang-terangan dimanapun dimanapun tuh maulid, dia bergembira dengan adanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia berpesta pora dengan adanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah, kalau di lainnya tidak. Bahkan kan intinya selawat, sejarah. Enggak puas kalau orang Indonesia tuh masih sedekah ini, sedekah itu, sedekah ini. Kan maulid itu
memutar sejarah daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga baca sholawat kepada baginda Rasul. Tapi kalau di Indonesia ini luar biasa, luar biasa. Makanya semoga kita dapat barokahnya sholawat dimanapun berada. Jadi tentunya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Telah diceritakan dari Imam Syafi'i, sungguhnya Imam Syafi'i berkata Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu fikih, yang pertama ilmu fikih, kata Imam Syafi'i. Ilmu fikih tersebut untuk apa? Il-adiyan, yaitu untuk agama. Ilmu fikih. Karena kita sholat membutuhkan ilmu fikih. Kita duduk membutuhkan ilmu fikih. Kita beristri, ada ilmu fikih lah, mengakar ilmu ini, ilmu itu. Nomor dua, ilmu tibi, yaitu ilmu kedokteran, kata Imam Syafi'i. Ilmu kedokteran itu apa? Il-abdan, yaitu untuk badan. Bagaimana kita ibadah? Bagaimana kita seumpama enggak mungkin kita bisa majelis taklim kalau kita tidak sehat. Ataupun duduk enggak mungkin kita bisa duduk ramah kalau kita tidak sehat. Makanya intinya ilmu itu ya dua. Ilmu fikih yang berhubung, yang menyelubung keseluruhannya dari ilmu fikih tersebut, dan ilmu kedokteran. Karena ini sering membutuhkan. Yang butuh kesehatan, butuh ilmu, apalagi kita sehat dalamnya aja tapi tubuhnya tidak sehat, kan? Tidak sempurna. Luarnya saja sehat tapi hatinya bobrok daripada ilmunya Allah, nggak punya ilmu, ya apalagi. Makanya semoga kita sehat dohir batin oleh Allah. Hati kita sehat, batin kita sehat, tubuh kita sehat, hati kita juga. Wa amma wara'a dzalik, adapun setelah itu, selain itu, bulughatu majlisin, yaitu cukupnya tempat, kecukupan tempat. Wa amma tafsiru ilmi, adapun penjelasan ilmu, bahwa sifatun, yaitu merupakan satu sifat itajalla, yang bersemayam, yang jelas, biha tajalla, yang jelas, biha dengan sifat, liman bagi seorang, qamat, yang menegakkan sifat, bihi dengan seorang al-madkur, yang telah disebut. Adapun selain itu, ya tergantung orangnya, selain dari ilmu itu. Jadi kita itu bagaimanapun harus sehat zahir batin. Wal fiqhu ma'rifatu daqiqil ilmi. Wal fiqhu, ilmu fikih tersebut, ilmu fikih ma'rifatu daqiqil ilmi, yaitu bisa mengetahui lembut-lembutnya, kecil-kecilnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu fikih. Jadi kalau kita kaji, makanya fikih itu mengerti, artinya itu mengerti caranya sholat, mengerti tujuan kita itu hidup, mengerti yang kita sembah itu siapa, mengerti pada diri kita, mengerti kepada Sang Maha Pencipta. Maka fikih itu artinya mengerti. Makanya kita ngaji harus mengerti, biar dinamakan, walaupun sedikit biar punya, dinamakan belajar ilmu fikih. Oh, ini najis mukhaffafah, mughalladzah, mutawassithah. Oh, ini tidak boleh, ini haram. Oh, ini boleh. Oh, ini tidak masalah. Ini kan ilmu juga. Makanya semoga ilmu kita barakah, manfaat karena istri kita, keturunan kita sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir sulam ya? Sulam. Oh. Iyalah sulam. Lalai barokan. Sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa aswarihi fid daraini. Amin. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun al-jama'atu ala dzukuri al-ahrari al-mukimin al-balighina ghairil maqdurin fardu kifayatin. Kita membahas sekarang ini fikih juga berjemaah. Al-jama'atu ala dzukur, sholat berjemaah. Ala dzukur yaitu wajib atas laki-laki. Laki-laki. Syarat-syarat. Jadi kita membahas sekarang syarat-syaratnya wajibnya menegakkan sholat berjemaah. Itu Jumat, syarat-syaratnya Jumat. Dalam pasal ini juga rukun-rukunnya khutbah 2, syarat-syaratnya. Al-jama'atu sholat berjemaah, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Al-dzukur yaitu atas laki-laki. Al-ahrarin yang merdeka. Kalau dia budak tidak wajib, karena budak itu diatur gustinya. Al-mukimin yang berdomisili ataupun seamaroma, bertempat tinggal. Walau bibadiyatin, walaupun dia di pegunungan. Al-balighin juga sholat berjemaah selain wajib kepada orang, pertama kepada orang laki-laki yang merdeka, yang baligh. Kalau tidak baligh tidak wajib sholat berjemaah. Allah. Ghairi ma'durin, yang tidak udzur. Mungkin tidak sakit, sehat-sehat. Nah, itu. Tidak ada halangan maksudnya ini. Seperti turun hujan, seperti sakit, turun hujan, dahsyatnya angin, kencangnya angin, baik malam, umpama. Hukumnya sholat berjamaah fardu kifayah, itu fardu kifayah. Andai kata orang Singkawang tidak ada sholat berjamaah, suku Singkawang dosa semua. Tapi seumpama Singkawang cuma saya dengan nyainya yang sholat berjamaah, ya tidak dosa aja Haji Taufik. Cuman Haji Taufik tidak dapat pahala berjamaah. Jadi sholat hukumnya sholat berjamaah itu laksana orang mati. Gimana orang mati? Itu fardu kifayah. Akmal meninggal, saya cuma yang ngurus semuanya. Ya, Haji Taufik ya tidak dosa. Saya tidak dosa, Rahmat tidak dosa. Tapi masalah pahala apakah dapat? Tidak dapat. Yang mau dapat cuma orang yang ngurus jenazah. Sholat berjemaah fardu kifayah. Saya sholat berjemaah dengan nyainya. Oh, Haji Taufik tidak. Ya cuma saya yang dapat pahala 27. Haji Taufik dapat pahala 1 kalau khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholat berjemaah tersebut yaitu khusus laki-laki yang merdeka. Kalau perempuan tidak wajib. Kalau tos umawa laki-laki, kalau dia budak tidak wajib. Dan juga harus orang yang bertempat tinggal. Oh, kita orang Singkawang berarti wajib. Karena hukum fardu kifayah. Kalau semua kita ke Pontianak, orang Pontianak tidak ada berjemaah sama sekali, kita ada di Pontianak, cuma sebentar kita. Enggak dosa kita. Wong kita bukan orang Pontianak, yang dosa orang Pontianak semua itu yang dosa. Sepontianak dosa semua. Andai kata kita ke Pontianak, sebab itu orang Pontianak tidak ada berjemaah, duhurnya tidak ada. Kita ada di Pontianak. Apa kita dosa? Tidak dosa karena kita bukan orang Pontianak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan harus orang yang berdomisili, orang yang asli. Kita kan orang Singkawang. Rumah-rumah di Singkawang kita. Andai kata Singkawang dia ada sholat berjemaah, kena semua dosanya. Walaupun Singkawang sholat semua, tapi sholatnya cewek-cewek. Haji Taufik sendiri, Abdul Hadi sendiri, Bang Agus sendiri, Ustadz Rijal sendiri semua, tetap dosa semua Singkawang ini. Karena tidak ada sistem berjemaah masalahnya. Tapi andai kata ada saya saja yang berjemaah, yang lainnya tidak, lainnya tidak dapat dosa tentang berjemaah, masalah pahala kembali kepada saya karena saya sholat berjemaah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahim,
ala Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asfarihi fid daraini amin. Ruyah diceritakan anna minan nas, sungguhnya sebagian dari manusia nanti di hari kiamat yamuruna, yaitu melewati, melintas atau melewati, lebat ya manusia ala sirat, atas jembatan, wan niran, yaitu melintas atau melewati api, tahta aqdamihim, di bawah kakinya manusia. Allah. Wa fawqa ru'usim, dan di atas kepalanya manusia. Jadi orang yang menjembatin satu mustaqim dalam satu riwayat, di bawahnya api, di bawahnya, di atas kepalanya api, tapi harus melintas. Contoh sederhana, umpama ini tiang, di bawahnya api, di bawahnya api, api. Allah. Tata agdamihim. Jadi sungguhnya manusia lewat pada hari kiamat menjembatan suatu mustaqim, yaitu ada api di bawah kakinya manusia, dan juga di atas kepalanya manusia itu ada apinya. Wan aimanihim, dan dari sisi kanannya manusia itu ada api, kan kirinya api, atas api, itu jembatan Shiratal Mustaqim. Wan syama'ilihim, dan dari sebelah kirinya manusia, sebelah kirinya api. Wa min khalfihim, dari belakangnya manusia, yaitu ada apinya. Wa quddamihim, dan dari sisi depannya yaitu api. Jadi api semua. Ini untuk menuju ke surga. Kalau bukan karena amal kita, ya kita tidak akan bisa melewatin. Dan kan kirinya, atas belakang kita, depan kita, sebelah kanan, sebelah kiri, itu api surga. Perjalanannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia pasti melintas. Wadalik, adapun hal itu, qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa waduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa narud dhalimina fiha jithiya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa inna minkum, tidak ada di antara kalian semua illa wariduha, kecuali datang ke neraka. Semua datang ke neraka, harus lewat neraka. Semua, sampean, saya harus lewat ini. Cuman ada yang mampir, ada yang lewat, ada yang kepanasan, ada yang dingin. Walaupun neraka sebagaimana yang terjadi, contohnya Nabi Ibrahim bisa dibakar oleh Namrud. Apa panas? Tidak panas. Tapi semua manusia, laki-laki ataupun perempuan, harus melintasi neraka. Rasulullah sudah selesai. Kapan? Isra Mi'raj. Rasulullah sudah selesai. Masuk ke neraka. Rasulullah. Setelah itu kan tidak panas. Yang panas itu neraka. Itu kan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Rasulullah setelah itu ke surga, ingin tahu kayak apa surga, sudah Allah perlihatkan semua. Jadi semua makhluk itu harus lewat. Ada yang mampir ke neraka, jumlahnya tidak tahu, ribuan tahun kah, seratusan tahun, jutaan tahun, cuma Allah, tergantung dosanya. Ya, kalau dia orang kafir, khalidina fiha, dia akan kekal abadi selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, tidak akan kekal, dia akhirnya diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya kuat, amal ibadahnya kuat, dia cuma berjalan melintas saja. Langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Semua ini. Makanya Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian semua illa wariduha, kecuali mendatangi neraka. Harus mampir ke neraka. Harus datang, harus lewat ke neraka. Cuma kalau orang Nabi cuma lewat saja. Yang katanya panas tidak panas. Neraka itu kan makhluk. Yang namanya makhluk ya tahu diri. Sedangkan neraka diperintahkan oleh Allah untuk membakar, untuk menyiksa kepada orang yang maksiat, orang yang kafir, orang yang ahli maksiat. Itu kan makhluk. Api itu makhluk.
Karena selain Allah itu makhluk. Nah, sedangkan api neraka tidak pernah durhaka kepada Allah sesuai perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berfirman dingin ya dingin. Sebagaimana kata saya tadi terjadi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua akmal bakalan ke neraka. Saya akan neraka, sampean semua akan neraka. Cuman perbedaannya menetap ataupun tidak, lama ataupun lambat, lewat ataupun kita masih mampir di situ. Tergantung amal baik buruk kita. Terasa, ada yang terasa panas, ya tergantunglah. Ada yang tidak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, walaupun itu api, biasa. Karena di sana udah bicara amal. Bukan bicara logika, bukan. Justru di sana udah bicara amal. Hal itu karena ala rabbika hatman maqdiya, itu udah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari Allah. Apa keputusan Allah? Semua makhluk harus lewat ke neraka. Ini keputusan dari Allah, semua makhluk. Dari Nabi sampai kita lewat semua ke neraka. Ya cuman ini perbedaannya. Perbedaannya. Ada yang lewat karena petir menyambar, ya enggak terasa, enggak tahu bahwa ada lewat neraka. Neraka kata dia itu, gitu. Tidak tahu saking cepatnya. Sederhananya, parang kita sangat tajam, kita babat atau kita tebaskan kepada pohon pisang. Kalau dia tajam betul, tidak ketumbang dia, walaupun udah putus. Tapi bas langsung, padahal udah putus. Paham sampean? Artinya ada orang melintas itu dia tidak sadar bahwa baru saja melintas neraka, melewati neraka. Ada yang sadar, tapi tidak kepanasan. Itu tergantunglah. Apakah dia laksana angin langsung ke surga, atau laksana petir menyambar, atau laksana kuda yang berjalan, dan seterusnya. Makanya kita terus kita mohon kepada Allah semoga kita selamat dunia akhirat. Setelah bahwasanya manusia harus lewat ke neraka, kalau yang kafir selama-lamanya. Kalau orang yang mati yang belum bertobat kepada Allah masih mampir. Kalau orang yang takwa, apa kata Allah? Setelah itu Allah menyelamatkan kepada mereka. Siapa mereka? Ittaqau, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan. Tetap lewat, cuma diselamatkan oleh Allah. Yang lainnya merasa panas, ini tidak panas. Yang lainnya masih terjatuh, dia tidak terjatuh. Yang lainnya ribuan jutaan tahun, ini cepat. Masalah petir menyambar, tiba-tiba sampai. Wanadarud dhalimin, dan Allah meninggalkan. Wanadarud dhalimin, dan kami kata Allah meninggalkan kepada mereka-mereka yang zalim. Fiha dalam neraka. Dia dalam posisi duduk di atas duduk di atas lutut. Ya kalau dia zalim, orang zalim itu ada dua hal. Pertama, zalim dalam kekafiran. Nomor dua, orang muslim, orang Islam yang zalim dalam posisi kemaksiatan. Naudzubillah. Zalim juga itu namanya. Tapi kalau orang muslim atau orang Islam, selama dia matinya dalam keadaan Islam dan iman, membawa Islam dan iman, pada akhirnya Allah angkat selamatkan. Pada akhirnya, wallahu a'lam, berapa juta tahun, ratus tahun, triliunan tahun, cuma Allah lah yang tahu hal-hal itu. Kalau orang selamat, orang takwa Allah selamatkan. Kecuali wanadarud dhalimina fi hadisiyah, dan kami kata Allah meninggalkan kepada mereka yang zalim, baik bentuk kekafiran atau bentuk kemaksiatan, dia dalam neraka jisiyah dalam posisi duduk di atas lutut. Allah, naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab.